Tonen ner nerdingar var tusen. Cerita berawal dari suasana horor pegunungan salju di pesisir Norwegia ketika seorang atlet ski kabur dari kejaran komplotan sosok misterius. Entah dikejar zombie atau jurik jarian, yang pasti wanita malang ini sudah tidak mampu untuk berlari. Beberapa hari kemudian kita beralih ke rombongan mahasiswa yang memilih berlibur di pegunungan salju ketimbang ikut berdemo anarkis dan ujung-ujungnya nyungsep di barak militer. Dan inilah Vegard, jauh-jauh datang ke daerah ini untuk bermain salju plus menghabiskan malam di kabin milik pacarnya yang seorang atlet ski. Bahkan saking bersemangatnya mereka tidak peduli meskipun beberapa hari yang lalu daerah yang akan mereka tuju sempat terjadi longsor besar. Så spytter du? Nei takk. Singel? Du er veldig singel. Skulle ha chans for å Di belakang mereka, para ciwi-ciwi haredang sudah tidak sabar ingin cepat-cepat sampai dan berpesta belalai di hangatnya suasana kabin. Meskipun para kewes ini sadar, Vegard dan teman-temannya menang tampang doang, tapi sekalinya aduk songkol gampang. Yes! Setibanya di parkiran, Vegard langsung menyiapkan engmek salju untuk membuat jalur ke lokasi kabin bagi teman-temannya. Ia pun katanya akan pergi duluan khawatir kabin pacarnya itu bekas dipakai pasangan jadah yang sering numpang aduk songkol. Di tengah perjalanan, Erlen nakut-nakutin gengnya bahwa liburan di daerah susah sinyal seperti ini biasanya suka berujung petaka. Namun teman-temannya gak peduli karena menganggap kekhawatiran Chris tersebut akibat kebanyakan nonton film psikobil. Forslag. Tonen ner nerdingar var tusen. 84. Den. Sampailah Vegard di lokasi kabin yang terlihat sepi tanpa bekas penyusup seperti biasanya. Sejenak ia pun kepikiran dengan pacarnya yang bernama Sarah yang sedang latihan ski di sisi lain gunung ini. Dan asal kalian tahu guys ya, Sarah adalah si wanita yang diserang sosok-sosok mengerikan. Lanjut Vegard beberes dan menghangatkan kabin di tengah cuaca dingin yang bikin nyeroncen tulang sendi. Setibanya di lokasi kabin, mereka terlihat happy karena di sini benar-benar sepi, indah, dan banyak salju. Si kewes bernama Christine pun bingung harus ngapain dulu setelah 2 tahun gak pernah lihat salju. Ia bermain salju. Oi. Para mahasiswa kedokteran ini gak henti-hentinya menikmati kebersamaan mereka dengan melakukan hal-hal yang konyol. No. Sementara si pria bernama Martin katanya punya permainan seru daripada melakukan sulap sendok seperti Pak Torna. Den sitter du på en. Nei, jeg lukker ikke. Tusen takk. Slapp av. Slapp av. Hana jelas marah akan kelakuan pacarnya yang hampir membuatnya meninggoy. Cekcok pasangan jadah ini pun membuat Liv akhirnya mules dan lanjut mencari lapak untuk nyetandar 2.
Liv tidak menyangka bakalan boker di tipe toilet berjenis perecet kecemplung seperti ini. Tapi ya, mau gimana lagi? Ia tidak punya pilihan selain cepat-cepat bertengger sebelum kebabayan di celana. What? Liv merasakan adanya sesuatu di sekitaran WC. Terlihat ia pun ketakutan karena sudah pasti itu bukan teman-temannya. Hallå? Det är någon där. Liv langsung menceritakan keberadaan sosok misterius di balik semak-semak. Tapi menurut Martin mungkin itu pacarnya Vegard yang memang berencana untuk menemui mereka. Vegard har rattet sig. Går det an att få en kopp kaffe? Seorang pemburu memaksa masuk dan menyalahkan mereka karena berlibur di daerah yang punya julukan salju berdarah ini. Di mana dulunya daerah ini adalah markasnya tentara Nazi yang dikenal sadis dan bengis terhadap warga lokal. Tapi seiring berjalannya waktu, penderitaan warga berubah menjadi amarah dan melakukan perlawanan hingga para tentara Nazi yang segitu banyak akhirnya kewalahan. Mereka pun kabur ke atas gunung sembari membawa harta rampasan dari para warga. Dan menurut cerita kolot baheula, para tentara Nazi itu semuanya tewas kedinginan sampai terkubur salju. Grådighetsvinsterna må. Vacker ondskap. Si pemburu terlihat kesal karena peringatannya malah dijadikan guyonan. Selama itu pun Roy terus nyinyirin omongan si pemburu karena masa iya tentara Nazi itu menjadi zombie. Tapi sekalipun itu benar, Roy katanya bisa mengobati orang-orang yang sudah terpapar zombie. Si pemburu kembali mengingatkan bahwa ceritanya bukanlah dongeng untuk bocil bau matahari. Lalu ia menyuruh mereka tetap waspada bahwa para monster itu bisa mendatangi mereka kapan saja. Vegard terbangunkan oleh suara kretek-kretek di dalam kabin. Tak lama kemudian ia melihat keberadaan seseorang yang ia pikir itu adalah pacarnya. Sara? Sugante beneran? Ternyata itu hanyalah mimpi Vegard yang sedang merindukan Sarah. Kemudian kita beralih ke tendanya si pemburu ketika pria tua ini sedang menikmati kesendiriannya. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara sesuatu di sekitar tenda. Är det någon där ute? Ja, vapen. Karena tidak melihat apapun, si pemburu langsung benerin pancuh tenda yang entah kenapa sudah terlepas. Tak lama kemudian ia mendengar suara aneh yang ternyata berasal dari... Di hari kedua, rasa rindu Vegard terhadap Sarah sudah tak tertahankan. Lalu ia akan mencari Sarah ke lokasi biasa pacarnya melakukan latihan. Namun ia tidak tahu Sarah sudah menjadi korban sosok misterius seperti si pemburu. Ses senere da. Kjør forsiktig. Vi ska ha ett clean race. Sambil menunggu kedua temannya, mereka berkompetisi sesorodotan di hamparan salju. Selama itu pun Vegard menggeber engnek sebelahannya untuk menemui sang pacar. Di tengah perjalanan, Vegard menemukan tenda si pemburu yang terlihat sepi. Penasaran dong. Hallå? Hai. Vegard seolah tak percaya melihat kematian si pemburu dengan kondisi jeroan yang sudah mencawurak kemana-mana. Lalu dari jejak kaki yang terlihat, Vegard berniat untuk mengikutinya. Di tengah kebersamaan mereka, kurang afdol rasanya jika tidak sambil nyeruput bir takokak. Lalu ketika Erlen mengambil stok minuman, ia menemukan sebuah kotak misterius di bawah kabin. Mereka tidak menyangka bisa menemukan banyak perhiasan yang dibuat pada tahun 1942. Mereka pun sepakat untuk menunggu Sarah dulu, takutnya harta ini milik kakeknya Sarah.
Pencarian Vegard terhenti karena jejak kaki mengarah ke sebuah bukit. Ia pun semakin kepikiran kepada Sarah karena sepanjang perjalanan ia tidak melihatnya bermain ski. Sarah! Mereka berpesta pora di tengah nasib apes yang dialami Vegard. Karena siapa yang gak happy jika menemukan koin emas yang segini banyak. Tapi karena kebanyakan jingkrak-jingkrak selebrasi, perut Erland mendadak mules dan bergegas pergi menuju WC. I'll be back, yeah. Si Erland ternyata telah mencuri sekeping koin emas yang kini sudah terjatuh. Sementara kepergian Erland ke WC dijadikan kesempatan oleh Christine untuk beradu songkol dengan pacarnya itu. Christine masa bodoh dengan aroma caduk, yang penting ia bisa menunggangi si pacar sepuasnya. Namun tanpa ada yang tahu koin curian Erland diambil oleh sosok misterius. Setelah produk songkolan yang cuma 2 menit, Erland terlihat bahagia meskipun seluruh ototnya sudah lemas. Bahkan ia malas menjawab saat teman-temannya menanyakan keberadaan Christine. Christine merasa orang yang sedang mengintip itu adalah Erland. Padahal, ini adalah salah satu sosok zombie yang dikatakan si pemburu. Halo? Setelah tergejebur dan bermandikan Christine yang terluka berusaha menemui teman-temannya. Teriakan Christine pun terdengar oleh Hannah yang langsung menghentikan keseruan mereka. Hva faen er midt i sang? Christine yang menghilang tentu saja membuat Hannah ketakutan. Tapi menurut Liv mungkin Christine sedang mabuk di tengah kebun biar ketika puyeng bisa pegangan ke dahan mahoni. Lalu ketika Martin akan mencarinya, Hannah menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian Martin pun mengajak para belalai ikut dan lanjut berpencar untuk memudahkan pencarian. Noen sjekk. Nei, senere kanskje. Hagla her. Jeg går med hagla. Meskipun gagal menemukan Christine, mereka mendapatkan sebuah tas yang ternyata adalah milik Sarah. Keadaan ini membuat mereka bertanya-tanya apa yang terjadi kepada Sarah, begitupun dengan Christine yang sampai saat ini belum kembali. Hannah gak bisa berkata-kata setelah melihat seseorang yang membawa kepala Christine. Melihat kepanikan Hannah, Liv pun jadi penasaran untuk melihat keluar jendela. Keberadaan mereka kini menjadi incaran para zombie penghuni gunung salju. Lanjut mereka pun memblokir semua pintu tanpa mengetahui sosok apa yang memburu mereka. Dari tangan sosok zombie mereka melihat sebuah cincin yang dulu biasa dipakai para tentara Nazi. Mereka pun tidak menyangka obrolan si pemburu tadi kini sudah benar-benar terbukti. Mereka yang kalah jumlah gagal menyelamatkan Erland yang baru saja dibelah durian oleh para zombie. Penyesalan tinggallah penyesalan saat mereka cuma bisa bertahan di dalam kabin di tengah rasa takut. Setelah pingsan semalaman, Vegard mencari jalan keluar. Dan gak butuh waktu yang lama, ia menemukan sebuah celah untuk keluar dari dalam goa. Hannah mengajak teman-temannya melakukan sesuatu daripada cuma berdiam diri seperti orang nunggu mati. Lalu ia mengajak Liv menuju mobil dan mencari bantuan secepatnya. Dirasa itu cara yang terbaik, mereka pun sepakat untuk turun gunung. Tapi sebelum itu, Martin dan Roy akan memastikan dulu tidak ada zombie di sekitar kabin. Jeg tror han blir forbanna. Kembali kepada Vegard yang kini penasaran untuk mengecek isi goa. Karena siapa tahu aja ia menemukan Sarah di tempat ini.
Veigar menemukan dua lubang yang terlihat seperti kuburan habis dibongkar. Dan ternyata benar, kedua lubang tersebut adalah bekas kuburannya tentara Nazi. Veigar benar-benar syok melihat kepala manusia di antara helm-helm tentara. Tapi setelah ia lihat-lihat lagi, ternyata ini adalah kepalanya Sarah. Veigar tidak tahu bahwa ia sudah masuk ke markasnya para zombie Nazi di masa lalu. Dan untuk pertama kalinya para zombie tentara menunjukkan diri di siang hari setelah mereka terkubur selama puluhan tahun. Veigar merasa lega setelah berhasil mengalahkan si zombie. Cuma ia tidak tahu bahwa sosok tersebut bukanlah cuma satu. Liv baru sadar bahwa mereka salah jalan. Lalu saat mereka mendengar suara-suara aneh, Hannah menyuruh Liv untuk segera berpencar. Vi går till den bilen illa. Perlawanan Veigar berhasil mengalahkan si zombie sampai serang dari perutnya keluar. Tapi sialnya para zombie terlalu tangguh untuk serangan-serangan seperti ini. Kembali kepada para kewes yang juga sedang diburu para zombie. Tapi berbeda dengan Hannah yang terbilang wanita strong, Liv terlalu lemah untuk melakukan perlawanan. Liv sudah tak berdaya saat para zombie mengunboxing isi perutnya. Lalu dengan sisa tenaga yang ia miliki, Liv mengambil peledak dari para zombie. Hannah sadar sesuatu yang buruk telah menimpa sahabatnya. Lalu tak jauh dari lokasinya, si Jenderal Nazi kini sudah mengetahui kekacauan di sekitar markasnya. Lalu ia mengerahkan para pasukan untuk menghabisi Hannah dan teman-temannya. Seekor burung gagak marah karena Hannah nongkrong di dekat sarangnya. Sementara Hannah takut kemarahan si burung membuat para zombie mengetahui keberadaannya. Ibu gagak akhirnya tewas setelah dijedot-jedot ke batang pohon. Namun perbuatan Hannah justru membuatnya diketahui oleh para zombie. Hannah bingung karena di depan dan di belakangnya adalah kematian. Lalu ia memilih terjun ke jurang, kali aja masih ada kemungkinan untuk selamat. Kembali ke kabin ketika Roy Martin. Mereka membuat bom molotov dari minuman takokak ketika kabin dikelilingi para zombie yang sedang berusaha untuk masuk. Lemparan Roy yang meleset akhirnya membuat kabin kebakaran. Hingga mau gak mau mereka harus segera pindah dan bersembunyi di dalam gudang. Mereka yang tadinya mau bersembunyi malah menemukan berbagai macam alat yang bisa dijadikan senjata. Lalu mereka bertekad untuk melakukan perlawanan daripada cuma sembunyi di dalam gudang. Veigar yang berhasil selamat berusaha menghentikan pendarahan akibat gigitan zombie di lehernya. Lalu dengan senjata hasil pepulung di goa, ia akan melakukan serangan balasan. Kemudian kita beralih kepada Hannah yang sedang terkubur salju setelah terjatuh dari tebing. Lalu ia berusaha keluar untuk lanjut turun gunung.
Berkat kedatangan Vega, Roy dan Martin akhirnya terselamatkan. Terlihat mereka pun gak menyangka Vega masih hidup dan begitu keren menghadapi para zombie yang terlatih ini. Kemudian mereka saling bercerita tentang apa yang telah terjadi, terutama akan kepergian para kewes ke lokasi mobil. Mereka gak kuasa melihat nasib Vega yang kini sudah tewas menjadi beberapa bagian. Kemudian mereka akan melakukan serangan balasan sampai titik darah penyeepan bila perlu. Aduh, dikira zombie, ternyata sosok di belakangnya adalah Hannah. Dan ya, serangan Martin ini pun membuat Hannah bagaikan memakai bros dari kampak. Roy memberitahu Martin akan kedatangan si Jenderal bersama para anak buahnya. Lalu ketika Hannah akhirnya tewas, penyesalan dan kemarahan Martin kian memuncak. Martin yang terkena gigitan takut jika sampai dirinya berubah menjadi sosok zombie. Tapi menurut Roy itu mah cuma terjadi di film-film saja, jadi gak perlu panik seperti ini. Karena seperti yang mereka tahu, Vega yang juga tergigit tidak berubah dan malah dihabisi oleh para zombie. Tapi tetap saja, Martin yang takut berubah berniat untuk membuang bagian tubuh yang tergigit. Martin bingung setelah belalainya digerogot zombie karena masa ia harus sunat lagi seperti dulu. Den slöjar den jäveln och kommer sväcka. Si Jenderal mengerahkan seluruh pasukannya setelah terus-terusan gagal menghabisi Roy dan Martin. Dan untuk perjuangannya yang terakhir ini mereka memilih untuk kabur. Roy langsung puyeng setelah ditampar palu oleh si Jenderal. Bahkan saking puyengnya ia nabrak pohon hingga membuat selang di tubuh Roy nyantol di dahan yang tajam. Dari selaku celana Roy, si Jenderal menemukan harta rampasan yang dulu ia dapatkan dari para warga. Penemuan benda ini membuat si Jenderal mengerahkan pasukan untuk mencari semua harta yang dari dulu mereka pertahankan. Tapi sebelum keduluan para zombie, Martin bergegas ke kabin untuk mengambil harta karun yang masih tersimpan. Martin gak berkutik saat segambreng zombie menginginkan kotak harta yang sudah ketemu. Hingga ia pun memilih pergi daripada berurusan dengan sosok-sosok mengerikan ini. Setibanya di mobil, Martin bergegas untuk kabur. Tapi tiba-tiba, sekeping koin emas yang berhasil ia bawa malah terjatuh. Berawal dari bencana longsor, para tentara Nazi yang terkubur selama puluhan tahun akhirnya terbebas dan menjadi teror bagi orang-orang termasuk Martin dan teman-temannya. Tapi tentunya masih jadi misteri kenapa para tentara itu bisa hidup bahkan masih punya kesadaran terhadap barang mewah. Apa mungkin karena suhu dingin mereka itu hanya mati suri? Jangan lupa komen ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Let's go right up the darkness, make true of an empty promise. Flip cards in the weekend, harmless, take to the streets.